Rayu teman-teman, kali ini saya ditemani perkutut si Gogo ini. Jadi saya baru saja mengklik rekaman, tiba-tiba kucing datang ini teman-teman. Mudah-mudahan ini si Gogo tidak terpengaruh. Jadi kali ini saya mau bahas tentang ukuran wadah pakan. Kalau teman-teman mau melatih mental perkutut dengan cara mengatur porsi pakannya. Jadi mungkin bagi yang baru menemukan channel saya melalui video ini, saya sedikit akan sampaikan bahwa di video-video saya ini akan sering saya bahas tentang bagaimana kita menguatkan mental burung perkutut yang kita rawat. Dan metode saya yang saya lakukan itu dengan cara memberi porsi makannya sedikit, jadi diusahakan 1 hari habis. Nah kalau sedikit, nah ini kaitannya dengan wadah yang kecil-kecil ini. Saya buat simulasi saja, ini banyak wadah yang kecil-kecil yang sudah saya nggak pakai lagi. Tapi kalau untuk si Gogo karena kurang wadah yang besar, saya belum beli, ini saya masih wadah kecil dan dia masih saya beri agak banyak teman-teman. Kelemahannya kalau wadahnya kecil itu, kalau kasih makannya hanya sedikit, si perkututnya itu agak kesulitan. Karena saya mengamati ya dari si Gogo ini ya, dari si Gogo ini saya coba perlakukan seperti perkutut yang lain, terus ngasih makannya sedikit, itu ternyata kesulitan dia makannya teman-teman, kurang leluasa. Akhirnya ini banyak yang saya ganti, tapi si Gogo ini masih kurang. Dan untuk si Gogo ini belum bisa saya atur pola pakannya sedikit karena ya masih wadahnya itu masih banyak, jadi harus dikasih banyak pakannya. Nah, ini kita sambil melatih si Gogo ya teman-teman. Nah, kenapa harus dikasih porsi pakan sedikit? Ini barangkali ada yang baru menemukan channel saya ini ya, supaya kita bisa ngasih pakan ke dia dan menanamkan memori di perkutut tersebut bahwa kita adalah sosok yang ngasih pakan gitu loh. Aduh, kucingnya kesini nih teman-teman. Ayo bablas setless. Nah, ini coba kita sambil lihat reaksinya. Aduh, ada motor, kucingnya yang kaget teman-teman, kucingnya yang kaget ini. Coba si Gogo kuat enggak ini menghadapi ini. Tapi kalau dia terus-terusan gelabak jangan dipaksa ya teman-teman, adegan yang satu ini, karena kalau ini terus dipaksa dia bisa stres. Tandanya biasanya juga ini mengeluarkan seperti air liur, jadi nerocos dari patuknya itu berarti stres berat. Itu segera dicantol, kan sudah dicantol di atas ya. Tapi kalau masih lumayan aman, ini menurut saya lumayan aman kalau reaksinya seperti ini. Kalau reaksinya lumayan aman sih tidak masalah, justru menambahi latihan dia gitu. Tapi ini tidak saya sarankan ya tidak saya sarankan untuk ngetes biar ditubruk kucing gitu. Menurut saya tidak sarankan, karena kalau untuk perkutut yang mentalnya masih rapuh bisa malah trauma. Nah, takutnya nanti kalau traumanya itu agak berat, itu akan semakin sulit kita membentuk mental dia. Gogo, nah, ini penamaan ini penting teman-teman, karena ini dia kan juga peka dengan suara ya. Jadi sering dia dipanggil apa itu bisa jadi kode untuk dia. Gogo. Jadi wadah pakannya itu yang seperti yang dia nangkring itu loh teman-teman, segede itu menurut saya ideal. Kalau ini saya coba kemarin beli yang agak ini, kan maksud saya awet ya yang kayak gini nih. Tapi menurut saya kurang merekomendasikan yang wadah seperti ini teman-teman, karena ya terlalu sempit, terlalu kecil ini. Akhirnya saya pakai di sini untuk ini naruh ngasin yang buat ngasin. Ini
gitu saja. Jadi seperti yang sebesar itu, terus kalau mau ngasih pakannya itu sedikit, karena paling itu hanya di dasar wadahnya itu teman-teman, pakannya dengan pola pakan kira-kira sehari, untuk porsi dia sehari itu paling hanya di dasar itu di tempat penutupnya itu yang hijau-hijau itu mending diambil dulu, dan nggak usah takut berhamburan, karena pasti kalau dia dalam kondisi lapar itu dia ya makannya bisa maksimal, menurut saya jauh lebih maksimal. Kadang kalau kita ngasih pakannya berlebih itu kayak di ini doang teman-teman, kayak di orak-arik doang gitu loh, terus banyak yang berhamburan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya kendala seperti itu, perkututnya seperti itu, mungkin nanti kita bahas di video tersendiri. Tapi salah satu menurut saya bisa menjadi metode untuk menyembuhkan perilaku buruk itu ya kasih makan yang kira-kira satu porsi itu habis dalam sehari, itu satu pakannya itu, dan usahakan itu ditungguin. Jadi ngasih makannya kalau pas bener-bener lapar. Cara mengetahuinya gimana? Kalau di yang saya rawat ini rata-rata yang sudah benar-benar lapar, kalau saya keluar dari rumah gitu, saya keluar dari pintu rumah gitu, dia langsung kayak ini loh teman-teman, langsung kayak tertuju ke saya, terus mondar-mandir kayak gitu. Nah, itu tandanya dia kelaparan, minta makan. Nah, perilaku yang seperti itu berarti sudah naluri dia sudah terbentuk ini, bahwa oh itu kalau ada orang dia mau kasih makan gitu. Ya, itu yang saya maksud terhadap teori menguatkan mental dengan cara mengatur pola pakannya. Ini menurut saya efektif banget teman-teman, efektif banget. Sebenarnya saya ini terinspirasi dari ayam kampung yang diternak masyarakat pedesaan itu loh. Saya pernah menyampaikan ini, tapi ini saya ulang lagi ya bagi teman-teman yang belum pernah mendengar kisahnya itu. Jadi saya terinspirasi, biasanya di kampung-kampung, desa-desa itu ayam kampungnya itu walaupun dibebas liarkan itu, tapi dia nggak mudah ditangkap itu. Ya karena kalau saya amati itu berkaitan dengan pemberian pola pakan. Dia kan ngasihnya paling pagi sama sore dan pas kondisi lapar. Jadi ketika orang datang terus berkerumun di halaman rumah terus dikasih makan, akhirnya membentuk di memorinya si perkutut si ayam-ayam itu, nalurinya si ayam-ayam itu, kalau ada manusia itu mau ngasih pakan gitu. Akhirnya dia juga berani sama manusia, nggak takut. Ini si Gogo sudah cukup mantap ya teman-teman mentalnya. Oke, di akhir video saya kembali mengingatkan bagi teman-teman yang masih punya PR, perkututnya mentalnya belum kuat, masih ngelabak, kiras, silahkan komentar saja, nanti ceritakan kendalanya seperti apa, barangkali kita bisa berbagi informasi. Oh ya, dan kemarin juga ada teman-teman yang ngasih tips terkait menguatkan mental. Saya persilahkan, monggo silahkan dibuktikan seperti apa efektifnya gitu loh. Ini bukan satu-satunya cara ya, banyak cara. Ini saya hanya memberi alternatif dan memberikan buktinya ya bisa kita saksikan bareng-bareng kan. Ini kan lumayan ya teman-teman, kita shred ya. Nah, sudah lumayan kan, cuman responnya saja yang masih perlu dilatih. Oke teman-teman, gitu dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah memantau.